ini beberapa hari lalu hubungi saya ya untuk konseling. Iya benar Bu. Perkenalkan saya Mentari yang minggu lalu menghubungi Ibu untuk sesi konseling. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, tadi kesini naik apa? Tadi saya kesini naik motor Bu. Oh gitu. Macet nggak atau butuh berapa menit untuk sampai di sini? Lumayan macet sih Bu. Biasanya kan saya tempuh ke sini tuh 10 atau 20 menit, ini 30 menit Bu. Oke baik. Ya udah kalau gitu kita mulai saja ya sesinya. Gimana kamu duduknya udah nyaman seperti ini? Udah Bu. Oke. Baik. Jadi apa yang ingin kamu diskusikan hari ini? Jadi kalau kamu udah siap, mari kita mulai untuk diskusinya ya. Iya Bu. Memang ada beberapa masalah antara saya dengan suami saya. Itu mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya malu membahas ini dengan orang lain yang baru saya kenal. Ya. Oke, kalau gitu, jadi Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti ini bersama orang lain gitu ya? Iya betul. Tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Kalau boleh memilih, saya tidak mungkin membahas sama orang asing. Namun demikian saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Oke, baiklah. Saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang lain gitu ya, terutama untuk masalah yang sangat pribadi gitu, seperti yang Mbak Tari alami saat ini gitu ya. Bahkan saya pun juga tidak bisa memprediksi nih bagaimana perasaan Mbak Tari setelah ini. Saya telah bertemu juga dengan banyak orang gitu ya yang merasa kurang nyaman, sehingga perlahan mereka pun mulai lebih terbuka nih gitu, dan santai untuk bicara dengan saya. Semoga setelah beberapa waktu Mbak Tari akan merasa lebih santai ya untuk berada di ruangan ini. Iya Bu, saya harus setuju dengan Ibu untuk itu. Oke, kalau gitu ya kita lihat saja nanti bagaimana ya. Saya memang belum pernah melakukan konseling sebelumnya sih Bu, tapi seseorang menyarankan saya untuk mengambil langkah ini. Oke, betul. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri gitu ya, dan melakukan segala sesuatu Betul. sendiri. Saya rasa ini akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya rasa proses ini akan banyak memberi manfaat pada Anda. Iya, memang saya belum berhasil melakukan sendiri. Kita coba saja Bu. Oke, mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan ya. Jadi agar lebih memahami situasi Anda baiknya menceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dan suami saya baik-baik saja Bu. Usia pernikahan kami juga sudah mencapai belasan tahun. Dia juga cukup sibuk dengan pekerjaannya. Terkadang saya menyebutnya kehilangan kendali diri. Biasanya hal ini tak pernah kami permasalahkan, karena kita bisa duduk dan membicarakan ini bersama. Dia pun menyadari pelakunya ini, tapi akhir-akhir ini kondisinya berbeda. Dia lebih sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu cukup meresahkan saya. Sekarang karena khawatir pengaruh terhadap anak kami. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, dia menjadi lebih sering marah, tapi Anda masih bisa meredakannya gitu ya, dan menenangkan emosi dari suami Mbak Tari gitu ya. Tapi belakangan ini ia menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya pun menjadi lebih mudah meledak gitu ya Mbak. Dan Mbak Tari juga mengkhawatirkan pengaruhnya pada diri Mbak Tari sendiri serta anak Mbak Tari gitu ya. Iya Bu, anak saya masih kecil dan dia berusia 8 tahun, memiliki karakter yang sensitif, sangat perasa, jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya terhadap anak saya. Oke, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap anak Anda gitu ya, khawatir akan efek buruknya ke depan gitu, sehingga setiap hari Anda hanya bisa menghabiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari suami Anda, benar gitu ya Mbak? Betul, saya lebih mengkhawatirkan anak saya daripada pernikahan kami. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa, berusaha menyatukan semuanya, karena itu semua untuk anak. Tapi memang perhatian terbesar saya adalah pada Dania, anak saya, karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari ayahnya ini, dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Oke, ya baik, saya terkesan dengan upaya Mbak Tari untuk memperhatikan anak Mbak Tari gitu ya, dan Mbak Tari juga ingin mengutamakan anak Mbak Tari gitu. Oke, Anda ingin memastikan anak Mbak Tari ini berada di lingkungan yang stabil, dan itu juga adalah kerja yang bagus nih Mbak sebagai ibu dalam menjaganya, seperti itu ya. Dan nampak sekali ketika Mbak Tari berbicara, tentu ini sangat spesial bagi Mbak Tari gitu ya. Ia sangat penting bagi Mbak Tari ya.
Oke, baiklah, agar saya bisa memahami lebih jauh antara Mbak Tari dan suami Mbak Tari yang membuat Mbak Tari stres, bisakah Mbak Tari berikan saya satu contoh konflik yang Mbak Tari alami ketika bersama dan apa yang terjadi pada saat itu? Jadi beberapa minggu lalu Bu, saat dia sedang sibuk dan saya pulang agak terlambat seperti biasanya, lalu dia bertanya mengapa saya terlambat dan mungkin bagian terburuknya adalah efeknya pada anak saya. Pengaruh yang terlihat itu benar-benar membuat saya sedih Bu. Oke, jadi memang menyesalkan gitu ya saat Anda menyaksikan semua itu. Betul, dan kejadian ini berulang-ulang terus. Oke, lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah ia mengeluarkan amarahnya itu? Malam itu anak saya dan ia nampak tak bisa tidur karena masih terkejut dan kejadian tersebut. Kejadian ini terjadi beberapa kali, tapi malam itu adalah pertama kalinya anak saya melihat pertengkaran kami. Oke, jadi memang itu ya. Lalu beberapa kali persisnya hal ini terjadi, Mbak? Ya, ini berlangsung sering sih ya Bu, dan ini selalu muncul dari bawah permukaan, kadang-kadang terjadi setiap hari, kadang terjadi seminggu sekali ataupun sebulan kali. Dan itu mulai mengganggu pekerjaan saya, begitu pun untuk anak saya, karena itu bukanlah sebuah lingkungan yang baik untuk anak saya. Jadi itu cukup mempengaruhi anak Mbak Tari itu ya, dan pekerjaan Mbak Tari juga. Jadi Mbak Tari merasa kurang nyaman saat di kantor, apa benar demikian? Iya betul Bu, yang saya inginkan suami saya merasa lebih tenang dan aman sebagaimana hidup kami sebelumnya, dan kehidupan kami tak lagi banyak terpapar oleh emosi-emosi negatif itu. Oke, jadi Anda merasa stres terus-menerus gitu ya, Mbak? Iya, ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus. Saya memikirkan pekerjaan, anak saya. Ketika suami sudah tertidur, saya mencoba berpikir lebih luas apa kira-kira yang bisa saya lakukan. Kadang saya berpikir saya ingin ketenangan untuk saya dan anak saya, dan saya selalu bertanya-tanya apakah dia bisa tidur dan nyenyak. Sesuatu langkah besar. Ya, betul Mbak. Semua ini langkah yang begitu besar dalam hidup ya, Mbak ya. Ya betul, saya memikirkan terus dan belum pernah membahasnya dengan orang lain, tapi berpikir bahwa meninggalkan pernikahan ini bisa menjadi solusi. Terdengar cukup melakukan, tapi saya juga harus tetap memikirkan anak saya, karena penting untuk melakukan apapun yang kita bisa untuk menjaga kelangsungan hubungan ini dan mencoba mencari solusi sehingga anak-anak bisa hidup lebih nyaman. Baik, sekarang saya coba merangkum apa saja yang telah kita bahas sejauh ini ya Mbak ya. Jadi yang Mbak Tari sampaikan kepada saya, rasa frustasi yang telah Mbak Tari mungkin sekarang lebih besar dengan banyaknya kemarahan, kerapuhan dalam lingkungan Mbak Tari dan suami Mbak Tari gitu ya. Mungkin Mbak Tari juga sangat khawatir akan dampaknya pada anak Mbak Tari seperti itu ya. Bahkan sangat resah hingga Mbak Tari berpikir untuk pergi, tapi Mbak Tari juga masih berpikir sebaiknya tidak perlu mengambil keputusan atau langkah itu gitu ya. Dan itu juga membawa Mbak Tari pada kemauan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah antara Mbak Tari dan suami Mbak Tari, serta mengatasi semua masalah sehingga Mbak Tari bisa membangun harmoni dalam hidup sebagai satu keluarga yang utuh kembali gitu ya. Oke, sudah terangkum semua Mbak? Ya, itu sudah mencakup semua yang menjadi pikiran saya Bu. Saya akan menjadi orang yang lebih tegar lagi, mudah-mudahan saya bisa bertahan. Oke, baik. Jadi saat ini mungkin kita sudah merangkum semua masalah Mbak Tari dan kita akhiri dulu di sini. Jika Mbak Tari ingin berdiskusi, bercerita kembali dengan saya sangat senang. Saya sangat senang hati akan membantu apapun yang ingin Mbak Tari lakukan di waktu yang akan datang dalam hubungan Mbak Tari dengan suami Mbak Tari dan membangun kembali keluarga Mbak Tari seutuhnya gitu ya. Iya, dengan senang hati akan saya lakukan itu, karena banyak hal menjadi lebih jelas bagi saya sekarang dan punya sudut pandang baru tentang langkah-langkah yang akan saya ambil. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih kembali Mbak Tari. Sebelum kita akhiri sesi konselingnya, saya akan memberikan terapi yang akan nanti Mbak Tari bisa lakukan sendiri di luar sesi ini. Karena terapi ini bisa Mbak Tari lakukan setiap hari, gitu ya, pagi, sore, setiap minggu, ataupun saat Mbak Tari merasa kesal, depresi, stres, itu bisa Mbak Tari lakukan dengan sendiri. Terapi ini dinamakan EFT, Emotional Freedom Technique. Jadi Mbak Tari bisa ikuti nanti pergerakan dari terapi yang saya lakukan, dan setelah itu Mbak Tari bisa sekaligus mengucapkan kalimat-kalimat positif
agar Mbak Tari dapat rileks dari segala hal-hal pikiran negatif yang saat ini Mbak Tari rasakan, gitu ya. Oke, sudah siap? Oke, pertama ada, sebentar, saya buka dulu kacamata biar saya nggak repot nanti. Yang titik pertama itu ada di kepala. Jadi Mbak Tari bisa ketukan di kepala Mbak Tari. Ya. Kemudian yang kedua ada di dahi. Dahi. Ketukannya diikutin, lalu ada di dekat alis atau di pelipis, Ya. lalu di bawah mata, Bawah mata. di bawah hidung, Bawah hidung. di dagu, Dagu. kemudian di bahu atau dada, kemudian di belakang, dan yang terakhir itu adalah di persis di bawah, maaf, di bawah putingnya. Nah, setelah ini Mbak Tari bisa ikutin kalimat-kalimat yang akan saya bacakan ya. Yang pertama kita mulai dari titik utama. Kita ulang dulu terlebih dahulu. Coba Mbak Tari sambil pejamkan mata Mbak Tari. Dengan fokus Mbak Tari ketukan di kepala sambil mengucapkan kalimat-kalimat positifnya ya. Mari ikutin saya. Saya dapat menyelesaikan masalah saya. Saya dapat menyelesaikan masalah saya Dengan suami saya dengan suami saya dan dapat hidup dengan damai. dan dapat hidup dengan damai. Diulangi kembali di dahi. Saya dapat menyelesaikan masalah saya Saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan suami saya dengan suami saya dan hidup dan damai bersamanya. damai bersamanya. Lalu di pelipis, saya dapat menyelesaikan masalah saya Saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan suami saya dengan suami saya dan hidup damai dengannya. dan hidup damai dengannya. Lakukan berulang-ulang sampai selesai. Silakan Mbak Tari lakukan sendiri. Saya dapat menyelesaikan masalah saya dan suami saya dan hidup damai bersamanya. Saya dapat menyelesaikan masalah saya dan suami saya dan hidup damai bersamanya. Saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan suami saya dan hidup damai bersamanya. Saya dapat menyelesaikan masalah saya dan suami saya dan hidup damai bersamanya. Saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan suami saya dan hidup damai bersamanya. Oke, baik. Sebetulnya Mbak Tari sekedar informasi saja. Untuk tapping terapi ini sebenarnya ada 18 titik. Mencakup lengan yang ada di kanan atau di kiri kita itu bebas. Tapi saya saat ini hanya memberikan 8 titik saja ke Mbak Tari. Mungkin nanti setelahnya di sesi berikutnya ketika Mbak Tari memang butuh dengan saya kembali, saya sangat terbuka untuk melakukan konseling kembali dan dapat melakukan terapi EFT ini dengan keseluruhan. Dapat dimengerti Mbak? Ya, makasih Bu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak Tari. Semoga permasalahan Mbak Tari yang saat ini sedang dialami bisa terselesaikan dengan baik gitu ya, dan bisa hidup harmoni kembali bersama suaminya. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih kembali Mbak Tari. Ya, terima kasih Bu.